Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Wahid dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi A. Kali ini saya akan membahas tentang desktop environment di Linux. Berikut adalah macam-macam desktop environment di Linux. Yang pertama ada GNOME. Desktop environment yang pertama ini bila dibandingkan dengan semua desktop yang ada, dibilang GNOME adalah yang paling banyak disukai user pemula. Sebab tampilan GNOME sangat menarik, modern, dan mudah dikustomisasi. Kelebihan GNOME yaitu modern atau stylish. Yang kedua ada yaitu mudah dikustomisasi. Yang ketiga transistif smooth. Yang keempat user friendly atau cocok bagi pemula. Kekurangan GNOME yaitu boros pemakaian data, memakai banyak resource seperti RAM dan GPU, tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spek yang rendah karena berat. Ini adalah contoh desktop GNOME. Selanjutnya ada Eggfast. Di tempat kedua, Eggfast ini merupakan singkatan dari Egg from Common Environment. Desktop environment ini dikenal karena ringan dan tidak memakai banyak resource dari laptop atau PC, sehingga bisa diinstal di perangkat yang agak lawas. Oleh karena itu, Eggfast tidak kalah populer dengan GNOME dalam hal pendekatannya dengan pengguna pemula. Kelebihan Eggfast yang pertama yaitu ringan, yang kedua bisa diinstal di PC atau laptop lawas, yang ketiga user friendly bagi pemula Linux baru. Kekurangan Eggfast yaitu UI atau UX default kurang modern. Yang kedua aplikasi yang terinstal sedikit. Ya, ini adalah contohnya desktop Eggfast. Selanjutnya yang ketiga ada Elsight. Elsight ini merupakan singkatan dari Lightweight X11 Desktop Environment. Seperti namanya, desktop environment ini sangat ringan sehingga bisa diinstal di komputer lawas dengan spek hardware yang rendah. Namun demikian, jika sesuatu menitik beratkan pada performa, maka akan ada sesuatu lain yang dikorbankan. Dalam hal Elsight lainnya mengorbankan style. Kelebihan Elsight yaitu ringan karena tidak memakan banyak resource. Yang kedua tampilan user friendly. Yang ketiga support hampir di semua distro Linux. Kekurangan Elsight ini yaitu pada tampilan yang kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Ini contohnya. Contoh Elsight. Yang keempat yaitu ada KDE atau singkatan dari Cool Desktop Environment. KDE ini merupakan desktop yang mengambil tampilan Windows sebagai inspirasinya. Hal ini menurut saya agar memudahkan user yang ingin migrasi dari Windows ke Linux. Kelebihan KDE yaitu tampilan modern dan mirip Windows, cocok untuk pengguna awal yang migrasi dari sistem operasi tersebut. Mudah untuk dikustomisasi, memiliki banyak software yang kompatibel. Kekurangan KDE yaitu agak boros daya dan memakan banyak resource, lalu agak berat, kemudian beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan ribet. Ini contoh tampilan desktopnya. Selanjutnya ada Mate. Mate adalah desktop environment yang menggunakan kode sumber GNOME 2 yang dikustomisasi ulang.
Ada yang bilang Match dikembangkan oleh user yang merasa kecewa dengan Genome 3 meskipun berbasis Genome 2, tetapi tim pengembang benar-benar gigih mengkostumisasi DE ini sehingga sejak kemunculannya pada tahun 2011, Match menjadi salah satu desktop yang paling populer dan banyak disukai. Kelebihan Match cenderung ringan seperti Eggface dan Elside, tampilan simple, mudah dikostumisasi, dan ada juga kekurangan Match yaitu pada tampilan mungkin terlihat lawas mengingat Genome 2 menjadi basis utamanya. Selanjutnya yang keenam ada Cinnamon. Cinnamon salah satu pengembangan dari Genome 3 yang merupakan desktop environment yang secara khusus dibuat untuk Linux Mint. Cinnamon dikenal sebagai desktop yang dibuat mirip seperti Windows, sehingga membantu pengguna Linux pemula untuk mempelajari Linux dan mencintainya. Cinnamon mencoba mengenalkan dirinya sebagai desktop modern dengan tetap mempertahankan tampilan tradisional. Hal ini untuk meminimalisir penggunaan resource yang terlalu besar, tetapi tetap nyaman digunakan. Kelebihan Cinnamon yaitu pada tampilan yang menarik dan soft, familiar untuk pengguna Linux baru, sangat mudah dikustomisasi, seimbang antara performa dan style, dan juga ada kekurangan Cinnamon yaitu mungkin tidak cocok untuk sebagian user, sulit diinstal di selain Linux Mint. Ini contoh Cinnamon. Yang ketujuh ada Budgie. Budgie yaitu desktop yang dikembangkan oleh Souls Project. Bagi yang belum tahu Souls adalah distro Linux independen di mana mereka memakai teknologi Genome seperti GTK untuk mengembangkan Budgie sebagai desktop environment-nya. Secara garis besar, Budgie adalah gabungan dari UI modern dengan tampilan tradisional. Hal ini membuatnya seperti Cinnamon yang seimbang antara performa dan juga style. Ada juga kelebihan dan kekurangan Budgie. Kelebihan Budgie yaitu UI modern dan tampilan yang elegan, compact, pengalaman pengguna yang cukup bagus. Kekurangan Budgie yaitu hanya tersedia di beberapa distro Linux saja. Ini adalah contoh desktop Budgie. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.